kalau skinnya itu bagus. Aluminium komposit panel pada dasarnya itu impor ya, karena di Indonesia itu belum ada bahan serta kurangnya SDM. Jadi untuk bahan-bahannya itu kebanyakan impor. Halo kawan-kawan, berjumpa kembali dengan saya. Semoga hari ini diberikan kesehatan serta rezeki yang deras untuk hari ini atau besok atau lusa dan yang akan datang. Kita selalu diberikan kebahagiaan. Kawan-kawan, saya hadir kembali untuk mengedukasi yang namanya aluminium komposit panel. Apa sih aluminium komposit panel? Aluminium komposit panel adalah material bangunan berbentuk lembaran yang tersusun dari dua lapisan aluminium di bagian luar dan inti, itu namanya core. Dikenal biasanya dari bahan PE atau bahan tahan api FR disingkatnya. Secara sederhana, ACP adalah aluminium plus core plus aluminium. Jadi ada tiga komposisi. Ciri utama ACP: ringan tapi kuat, permukaan rata dan halus, tahan cuaca dan tidak mudah berkarat, mudah dibentuk, dipotong, dipasang. Tersedia banyak warna, motif, dan finishing. Untuk bahasa katalognya itu doff, glossy, metalik, motif kayu, dan lain-lain. Fungsi penggunaan ACP itu apa? Nah, di sini ACP paling sering dipakai untuk fasad bangunan, terus cladding dinding, papan reklame dan billboard, neon box, interior itu seperti plafon, partisi, backdrop. Bisa juga untuk furnitur seperti buat bahan produksi lemari, buffet, terus kitchen set. Ketebalan umum aluminium komposit panel itu 3 mm. Itu sudah umum untuk interior. Ada juga yang tebalnya 4 mm. Itu paling umum digunakan untuk eksterior. Tebal aluminium atau sekinya sendiri biasanya itu mulai dari 0,06 sampai 0,5 mm. Berdasarkan lapisan aluminium komposit panel atau biasa disebut itu core ya, itu ada dua bagian, itu PE, ACP PE itu lebih condong ke interior. Kalau ACP FR, fire retardant, lebih aman untuk diaplikasikan bangunan gedung. Karena apa? Dia itu memperlambat ketika ada bencana kebakaran. Jadi api itu nggak mudah merambat, yang namanya ACP FR. Untuk desain gedung yang bertingkat atau di kota-kota besar itu, kalau teman-teman sekilas lihat desainnya itu bagus, bisa letak-lekuk, terus
kelihatan di sekilas mata itu bagus, menarik, itu kadang memakai ACP atau aluminium komposit panel. Karena untuk tahun ini atau tahun yang kemarin sudah banyak yang memakai aluminium komposit panel untuk desain gedung atau properti. Karena apa? Karena itu secara desain itu estetik, jadi dilihat itu sangat bagus. Aluminium komposit panel itu seperti ini kawan-kawan ya. Ini saya sampel ya, sampel sepotong. Sebenarnya sih ukurannya yang saya jelaskan tadi 1,2 meter kali 2,4 meter, dan asli produksinya itu ukurannya 2,4 meter kali 4,8 meter. Jadi bentuknya seperti ini sih kawan-kawan. Jadi untuk bagian permukaan atasnya itu dilapisin frame ya, kayak plastik gitu, untuk melindungi bahan supaya tidak tergores atau tidak rusak. Dan untuk deskripsinya, speknya itu biasanya ada di belakang ini, cuman udah saya jelaskan. Speknya itu aluminium komposit panel itu dari yang namanya skin itu 0,06 sampai dengan 0,5 mm itu skin kan, lapisannya, lapisan aluminium. Terus untuk ketebalannya itu ada yang 2 mm, ada juga yang 3 mm, serta 4 mm dan 5 mm. Tapi untuk pemakaian di lapangan pada umumnya itu 3 mm dan 4 mm. Ada juga yang pemakaiannya itu tebalnya 2 mm. Nah kawan-kawan, aluminium komposit panel itu dia banyak varian dan banyak warna. Jadi untuk warna itu sebenarnya banyak dan bisa di request ya dari pabriknya. Dan itu kategori untuk kategori ada solid, ada glossy, ada motif. Ada 3 kategori varian: solid, glossy, dan motif. Solid tersebut itu punya 3 warna juga. Itu punya 3 warna juga. Solid itu warna opsional ya, warna umum. Dan glossy itu dia bedanya mengkilap ya. Dan kalau motif itu bisa ada motif kayu, motif keramik, dan lainnya. Kalau di lapangan atau pengaplikasiannya itu banyak yang digunakan solid, glossy, sama motif ya. Untuk solid sendiri itu lebih condong ke doff. Doff itu tidak mengkilap ya, doff tidak mengkilap. Kalau yang glossy itu mengkilap. Nah kalau yang doff sebenarnya itu warnanya sama kayak glossy ya, cuman bedanya kalau doff itu tidak mengkilap. Nah rata-rata kalau di lapangan atau pengaplikasiannya ada yang warna white, black, dan brown. Ini black, white, yellow, sama gold, silver metallic. Itu
warna doff ya. Kalau warna glossy itu bedanya cuman mengkilap ya. Untuk speknya itu sama, dan untuk motif kayu itu sama, glossy dan doff, cuman kebanyakan lebih condong ke glossy ya untuk motif, seperti motif wood ya, terus lens wood, antique wood ya. Nah terus ada motif batu alam ya. Jika kawan-kawan ingin belajar, pengen mengerti, pengen lebih jauh untuk dunia aluminium komposit panel, bisa komen di video ini ya. Aluminium komposit panel pada dasarnya itu impor ya, karena di Indonesia itu belum ada bahan serta kurangnya SDM. Jadi untuk bahan-bahannya itu kebanyakan impor. Kalau di dunia luar atau di lapangan yang merek A, B, C, D itu sebenarnya impor semua, tapi diimplementasikan dengan custom merek ya, yang diklaim merek masing-masing perusahaan A, B, C, D. Sebenarnya itu impor. Pada dasarnya itu speknya serta bahannya itu sama ya, dan kegunaannya sama, tapi orang lebih condong menilai itu dari sellingnya serta promosinya serta penjelasannya dari marketing ya. Jadi mendoktrin bahwa perusahaan A, B, C, D dengan merek ini itu produksi mereka adalah merek yang terbaik ya. Padahal itu masih produk impor ya, walaupun di Indonesia itu ada pabriknya ya. Tapi selama saya survei pabrik itu sebenarnya cuman bahan-bahan tertentu yang di Indonesia, seperti frame-nya atau plastiknya ya. Kalau untuk bahan-bahan intinya itu dari impor yang dicetak di Indonesia dan diklaim dengan perusahaan tersebut bahwa merek ini dan ACP ini ya itu produk mereka, padahal itu bahan dasarnya semuanya itu impor ya. Tapi ini saya mau jelaskan bahwa aluminium komposit panel di sini semuanya itu menurut saya sesuai pengalaman serta survei pabrik itu semuanya sama ya. Jadi jangan terkecoh gimmick promosi atau gimmick marketing ya. Jadi untuk kawan-kawan bisa lebih cerdas ya dalam menyikapi produk. Dan intinya produk aluminium komposit panel itu sebenarnya impor ya pada dasarnya, karena saya pribadi itu sudah pengalaman di aluminium komposit panel ya. Nah kawan-kawan, aluminium komposit panel itu bentuknya seperti ini ya. Dia seperti triplek, cuman beda banget bahannya gitu. Nah ukurannya itu untuk di lapangan pada umumnya itu 1,2 meter kali 2,4 meter, tapi untuk produksi pabriknya sebenarnya 2,4 meter kali 4,8 meter. Kenapa? Karena untuk packaging, untuk pengiriman biasanya kan impor itu ukuran kontainer atau truk kontainer ya, peti kemas ya, itu ukurannya ada yang 20 feet sama 40 feet, di mana ukuran tersebut lebih efisien dengan ukuran 1,2 meter kali 2,4 meter. Itu ukuran umum ya. Terus apa sih kegunaan bahan aluminium komposit panel dalam pengaplikasiannya?
pengaplikasiannya biasanya yang teman-teman lihat di kota-kota besar itu buat gedung bertingkat. Kenapa? Jadi biar kelihatan elegan serta estetik, enak dilihat gitu ya, lebih bagus daripada bahan yang lain, dan daya tahan cuacanya lebih bertahun-tahun. Dan untuk maintenance aluminium komposit panel itu tidak menghabiskan anggaran banyak ya. Kalau semacam produk desain kaca untuk gedung, kemungkinan jauh berbeda ya untuk biaya perawatannya ya. Mungkin teman-teman bisa membayangkan ya, kalau gedung dengan bahan dasarnya dalam desainnya itu kaca, mungkin kawan-kawan sudah paham lah, sudah mengerti ya. Ini saya akan menjelaskan tentang bahan dasar desain gedung untuk bahan dasar gedung desainnya menggunakan produk aluminium komposit panel. Nah ini kawan-kawan, untuk pengaplikasian aluminium komposit panel yang bisa dilihat oleh kawan-kawan di lapangan atau di luar rumah ya, atau di dalam rumah, sebenarnya itu ada gitu ya, bisa dilihat bagaimana pengaplikasiannya, hasil pengaplikasiannya. Seperti yang pertama, yang ini itu lemari pakaian yang pertama. Yang kedua itu buffet TV ya. Terus yang nggak kalah penting, kebanyakan developer di luar sana itu ada beberapa yang menggunakan aluminium komposit panel sebagai interior kitchen set ya, dan lainnya ya. Kalau untuk gedung, bahan dasar desain gedung, mungkin teman-teman bisa lihat itu kayak gedung desain yang pemerintahan gitu ya. Dia kelihatannya bagus, bisa lekak-lekuk ya. Jadi untuk metode aluminium komposit panel dalam desain ada seperti roofing, bukan roofing ya, router ya, dan roofing dan lainnya. Mungkin untuk router ada di video ini cara pemotongannya ya, pemotongan ACP. Nah kembali lagi, aluminium komposit panel sebenarnya bisa Anda dapatkan di video ini ya. Bisa komen dari merek A, B, C, D. Saya bisa informasikan berapa harganya, terus sekinya berapa, terus tebalnya berapa. Jadi kita atau saya sendiri itu tidak melihat harga, tapi mengimplementasikan kebutuhan aluminium komposit panel itu buat apa, baru kemudian saya jelaskan kualitas dan kuantitinya, dan terakhir harganya. Jadi jangan melihat harga ya, tapi melihat kualitas, kegunaan, serta fungsinya, karena disitulah safety-nya ya. Jangan asal harusnya mengimplementasikan atau mengaplikasinya untuk eksterior, tapi penggunaannya interior. Jadi bisa sangat membahayakan ya, karena semua itu harus sesuai perhitungan ya, dan desain serta pengaplikasiannya untuk interior atau eksterior. Jangan sampai harga murah tetapi salah untuk penggunaannya, karena mengejar untung yang banyak tapi klien atau user kecewa ya, dan dia akan beralih ke bahan yang lain. Sebenarnya bahan ini sangat bagus kalau digunakan secara benar ya, dan perhitungan yang sangat bagus. Itu biasanya klien, mitra, user, dia akan puas dan mereferensikan
ke yang lainnya. Ya kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang mau coba di dunia perdagangan usaha ya, mau impor atau mau grosir ya, atau mau retail ya, atau sebagai arsitek ada kebutuhan, info aja dan komen di video ini ya. Info lebih lanjut, kami berbagi web, nama toko online, serta konsultasi tentang dunia aluminium komposit panel. Info lebih lanjut komen ya, dan jangan lupa follow akun saya ya di media sosial ya. Ikutin terus dunia aluminium komposit panel ya. Bagi kawan-kawan yang membutuhkan katalog serta sampel ya, bisa komen di video ya. Atau ada tender pengadaan baik swasta mau BUMN, bisa info ya di komen. Atau kawan-kawan mau usaha jualan aluminium komposit panel, bisa juga info di bawah ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton video saya. Jangan lupa follow, subscribe ya media sosial saya. Tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam satu kreator.